Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apakah kelas kalian sudah dibersihkan? Sudah. Silakan lihat, barangkali di bawah kolong meja kalian ada sampah, sok dilihat dulu, barang diperiksa lagi. Masih ada? Tidak ada? Oke, siap ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, silakan KM untuk menyiapkan doa. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai dengan selesai. Oke, apakah kalian kondisinya sehat semua anak-anak? Sehat ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, alhamdulillah, berarti kelas kita komplit ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar sampai dengan selesai. Oke. Sebelumnya Ibu pengen tanya, waktu minggu kemarin kira-kira ada yang masih ingat materi apa yang sudah Ibu sampaikan? Pelaku ekonomi. Oke, siapa yang masih ingat siapa saja pelaku ekonomi itu? Saya, Bu. Oke, Leli, silakan. Pelaku ekonomi ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat luar negeri, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi. Jadi pelaku ekonomi itu ada 5 macam. Ada 5 orang ya, ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua itu adalah perusahaan, yang ketiga itu adalah pemerintah, yang keempat adalah lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi. Materi kali ini yang akan Ibu ambil yaitu kegiatan ekonomi. Yang perlu kalian ketahui, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan konsumsi, dan yang terakhir adalah kegiatan distribusi ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu kegiatan produksi ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, Ibu akan menjelaskan masalah penilaiannya dulu. Penilaian untuk hari ini yang akan Ibu berikan pada kalian ada 3 hal ya, ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap ya, untuk penilaian sikap itu Ibu akan menilai kalian pada saat kapan? Pada saat kalian melakukan diskusi ya. Pada saat kalian berdiskusi kelompok, itu nanti Ibu akan melihatnya apa instrumennya. Yang pertama yaitu dilihat dari kejujuran kalian ya. Yang kedua yaitu dilihat dari tanggung jawab kalian, kemudian kedisiplinan kalian, dan yang terakhir adalah kerjasama kalian dengan tim. Itu ya, itu dilihat dari penilaian sikap. Nah, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan Ibu berikan yaitu pada saat kalian melakukan pada saat kalian ulangan ya, ulangan formatif, artinya ulangan setelah kegiatan ini berlangsung selesai ya, sebelum kegiatan ini ditutup begitu ya. Nanti kalian akan menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan, akan Ibu bagikan selembaran ya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, yang terakhir yaitu penilaian tentang keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Ibu berikan pada saat Ibu memberikan LKPD ya. Pada saat LKPD itu nanti di sana itu kalian akan menemui permasalahan. Permasalahan itu nanti akan kalian analisis dengan kelompok kalian, di mana nanti dampak permasalahan itu apa yang terjadi. Yang kedua yaitu solusinya bagaimana. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Seperti itu ya cara menilai Ibu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu pengen tanya nih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Kalian pernah tidak melihat orang tua kamu membuat nasi goreng di rumah?
Pernah ya? Pernah ya? Oke. Mungkin bisa jadi kalian juga pernah membuat nasi goreng sendiri. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira bahan-bahan pada saat membuat nasi goreng itu apa saja? Ada yang tahu? Barangkali pernah mengamati orang tua kalian? Apa saja kira-kira bahan-bahannya? Ya, apa? Bawang merah, bawang putih, nasi, kecap, cabai. Terus sama penyedap rasa. Oke, sip. Berarti udah biasa ini Sukma, udah biasa masak ya Sukma ya, bantu ibu ya. Berarti yang cewek bagaimana? Tidak pernah kah? Oke, tidak masalah ya. Jadi itu adalah bahan-bahan saat membuat nasi goreng. Nah sekarang setelah membuat nasi goreng biasanya setelah meracik tadi bahan-bahannya diapakan oleh orang tua kamu? Dimasak kan? Setelah dimasak baru tuh jadi yang namanya nasi goreng. Nah nasi goreng ini siap dihidangkan, dikonsumsi oleh kalian seperti itu ya. Nah sekarang ya sebelum nanti ibu akan memberikan materi ya, tapi sebelumnya ibu akan memberikan video pembelajaran buat kalian. Sebelum ibu menampilkan video pembelajaran, ibu minta kalian melakukan perubahan posisi. Kalian boleh berkelompok sekarang, silakan. Yang satu kelompok itu 6 orang atau 5 orang. Yang kemarin saat ibu memberikan nama-nama kelompoknya tuh silakan dibuat. Sudah siap? Sudah ya? Sudah siap ya? Kita mulai. Ibu akan memberikan penampilan video pembelajarannya. Silakan kalian perhatikan ya. Kalian amati video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Bentar ya. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi untuk produksi bagian yang pertama. Ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian produksi, jenis-jenis produksi, faktor produksi, dan fungsi produksi. Materi ini adalah bersumber dari KD 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. Kita mulai langsung. Yang pertama adalah tentang pengertian produksi. Dalam arti sempit bisa dikatakan bahwa produksi adalah menghasilkan suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang lain. Tapi dalam arti luas, produksi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian bisa diartikan bahwa produksi tidak hanya sekedar menghasilkan suatu barang, juga termasuk di bidang jasa. Jenis-jenis kegiatan produksi terdiri dari yang pertama adalah kegiatan di sektor ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Adalah kegiatan mengambil kekayaan alam langsung untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengubah sifat dan bentuk barangnya. Contohnya misalnya perikanan laut, pertambangan, kemudian mengambil kekayaan hutan yang diambil secara langsung tanpa mengubah terlebih dahulu sifat dan bentuk barangnya. Yang kedua adalah di bidang agraris, yaitu mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Contohnya pertanian, kemudian peternakan, perkebunan, itu adalah sektor agraris. Untuk sektor ekstraktif dan agraris ini disebut dengan tahap produksi primer. Yang ketiga adalah sektor industri, yaitu mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan barang setengah jadi dan juga nanti juga menjadi barang jadi. Industri kemudian disebut dengan sektor sekunder.
Kemudian yang keempat adalah jenis kegiatan di bidang perdagangan, yaitu melakukan kegiatan jual beli barang dan terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut. Kemudian yang kelima adalah sektor jasa, yaitu aktivitas ekonomi dengan manfaat tidak nampak atau intangible, melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik namun tanpa transfer kepemilikan. Untuk jasa dan dagang kemudian disebut dengan tahap produksi tersier. Oke, kita lanjutkan. Untuk sub pokok bahasan yang kedua adalah tentang faktor produksi atau yang disebut dengan input. Di dalam kegiatan produksi itu memerlukan sejumlah faktor-faktor produksi yang kemudian lazim dinamakan input. Anda harus familiar ya dengan kata-kata input. Kalau Anda mendengar kata-kata input, itu adalah faktor produksi. Dalam proses produksi dibutuhkan input, digunakan dan masuk di dalam proses produksi untuk menghasilkan sejumlah barang atau output. Jumlah output ini bergantung pada faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi. Apa saja faktor produksi tersebut? Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah modal. Yang keempat adalah kewirausahaan atau skill. Ini adalah namanya faktor produksi. Nah, ini faktor produksi kalau nanti kita belajar di perilaku konsumen, ini adalah dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Seperti Anda misalnya, Anda sekarang posisinya produsen atau konsumen. Mungkin ada yang produsen, mungkin ada yang konsumen ya. Nah, kalau misalnya Anda secara pribadi ya, dari keempat ini pasti salah satunya sudah punya, memiliki ya. Kalau misalnya umur Anda termasuk 15-64 tahun, yaitu kategori apa? Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi juga. Nah, 4 faktor produksi ini akan dikombinasikan oleh produsen untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, ada bala jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Kalau sumber daya alam itu bala jasanya namanya adalah sewa atau rent. Tenaga kerja adalah upah atau wage, modal adalah interest atau bunga ya. Kemudian kewirausahaan atau skill adalah laba atau profit. Oke, kita lanjutkan kepada sub pokok bahasan yang ketiga adalah fungsi produksi. Di dalam kegiatan produksi tadi dikatakan bahwa jumlah produksi akan sangat tergantung oleh banyaknya input. Jadi fungsi produksi itu nanti adalah menggambarkan hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi ya, dan faktor produksi atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output dengan tingkat teknologi tertentu. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung RKLT. Oke, Q adalah jumlah produk atau output yang dihasilkan. F adalah fungsi yang menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output dan input. K ini adalah kapital atau barang modal, L adalah labor, tenaga kerja, R adalah resource atau kekayaan alam atau natural resources ya aslinya. Kemudian ada T adalah teknologi yang digunakan. Rumus tersebut menunjukkan jumlah produk atau output yang dihasilkan bergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Namun di dalam pembahasan nantinya di dalam perilaku produsen itu untuk fungsi produksi itu disederhanakan bahwa pada umumnya proses produksi memang membutuhkan berbagai jenis faktor produksi. Namun untuk memudahkan analisis perlu diadakan penyederhanaan terhadap faktor produksi yang jumlah dan kualitasnya sangat banyak. Untuk itu penyederhanaan fungsi produksi ini tergantung pada 2 faktor saja, yaitu modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Dan secara matematis fungsi produksinya adalah sebagai berikut. I sama dengan F dalam kurung K L gitu ya. Nah, I adalah jumlah produk atau output yang dihasilkan, F adalah fungsi menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output dan input, K adalah kapital, L adalah labor. Oke, itu adalah materi produksi untuk bagian yang pertama. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga bermanfaat. Oke. Tadi kalian sudah mengamati kegiatan produksi ya, materi dari kegiatan produksi. Nah sekarang
Ibu akan menjelaskan kembali materi tentang kegiatan produksi ini biar kalian lebih jelas ya, berkaitan dengan masalah kegiatan kalian sehari-hari. Tadi katanya produksi itu katanya itu dalam pengertian sederhana, produksi itu katanya adalah membuat sebuah barang atau menambah nilai guna suatu barang. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat dari hasil kegiatan orang tua kamu memasak nasi goreng ya, memasak nasi goreng. Berarti mereka atau orang tua kamu atau kamu sendiri yang sudah melakukan itu berarti dia sudah melakukan kegiatan produksi sebetulnya ya. Nah, di mana langkah-langkah tahap-tahap di dalam kegiatan produksi itu apa saja? Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Sekarang input itu apa? Input itu adalah segala sesuatu yang akan diolah. Segala sesuatu yang akan diolah. Sekarang lihat, perhatikan. Pada saat kalian mengamati orang tua kalian, berarti yang akan diolahnya itu apa kira-kira? Tadi bahan-bahan itu tadi apa? Ya, bukan nasi gorengnya, tetapi apa? Ada bawang merah, bawang putih, ada nasi, ada telur. Nah, itu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan itu kita namakan sebagai input. Karena yang namanya input itu adalah segala sesuatu yang akan diolah. Tuh. Berarti yang akan diolah itu tadi bahan bakunya, ya. Nah, kemudian dari input kita beralih ke proses dulu ya. Proses dulu. Kira-kira apa proses itu? Proses itu adalah apa? Kegiatan mengolah input. Berarti yang tadi bahan-bahan yang sudah diracik, yang sudah disiapkan kemudian diolah. Berarti kalau diolah berarti dimasak. Ya, dimasak oleh orang tua kalian. Nah, barulah kita ke output. Yang namanya output berarti apa? Hasil daripada proses tadi. Berarti dalam bentuk apa? Nasi goreng. Nah, seperti itu. Ada gambaran ya? Itulah yang kita namakan sebagai produksi. Jelas ya? Nah, sekarang tujuan produksi. Tujuan produksi itu apa saja? Yang pertama, tujuan produksi itu katanya untuk menghasilkan keuntungan, ya. Yang kedua, produksi itu katanya tujuannya adalah untuk menambah jumlah barang, ya. Yang ketiga, produksi itu tujuannya adalah untuk mengganti barang yang rusak atau yang habis, ya. Yang keempat, yaitu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Itulah adalah tujuan daripada produksi, ya. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan tujuan, pengertian, nah sekarang kita ke faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang perlu kalian ketahui itu ada dua. Ada faktor apa? Asli, ada faktor produksi turunan. Kalau faktor produksi asli itu ada dua, dibagi lagi ya. Yaitu yang pertama faktor produksi alami, yang kedua faktor produksi tenaga kerja. Nah, kemudian untuk faktor produksi turunannya dibagi dua lagi, yaitu faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi alam itu? Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang tersedia di alam ya. Berupa apa? Berupa bahan mentah dan bahan baku untuk kegiatan produksi. Seperti itu ya. Seperti apa contohnya? Contohnya itu tanah ya. Kemudian apa lagi? Ada air ya. Kemudian ada hasil hutan ya. Kemudian apa lagi? Hasil tambang. Nah, itu adalah contoh daripada faktor produksi alam. Nah, sekarang faktor produksi tenaga kerja. Apa faktor tenaga kerja itu? Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi atau sumber daya manusia ya yang memiliki kemampuan di mana untuk melakukan kegiatan produksi begitu ya. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu apa? Yaitu semua hasil produksi dari buatan manusia untuk tujuannya untuk menghasilkan produk barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Apa itu faktor produksi kewirausahaan? Faktor produksi kewirausahaan adalah
Faktor produksi di mana kemampuan seseorang ya, kemampuan seseorang untuk bisa menyatukan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Silakan. Bu izin bertanya. Ya, apa Mas Tardi? Di dalam pengertian faktor-faktor produksi kewirausahaan ada pernyataan bahwa kemampuan wirausaha dapat menyatukan produksi yang lain. Ya. Menghasilkan barang dan jasa. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke, ya. Kata Mas Tardi itu katanya, Bu, itu yang namanya faktor produksi kewirausahaan itu seperti bagaimana sih, Bu? Nah, yang dimaksud dengan faktor produksi kewirausahaan itu kan katanya kemampuan seseorang ya menyatukan faktor-faktor produksi lain untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, mungkin sama Mas tadi yang tidak pahamnya tentang menyatukan faktor-faktor produksi itu ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan menyatukan faktor-faktor produksi maksudnya begini. Yang namanya seorang wirausaha ya. Seorang wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki ide, yang memiliki kemampuan, yang kreatif, dia itu punya usaha. Nah, usahanya ini, misalnya dia itu ada di bekerjanya itu ada rumah ya, rumahnya itu adalah tempat dia bekerja begitu. Nah, rumah ini itu dijadikan sebagai contoh daripada faktor produksi modal. Karena contoh daripada faktor produksi modal itu adalah bangunan begitu. Nah, bangunan tadi atau rumah tadi itu berdiri di mana? Berdiri di sebuah lahan. Lahan itu adalah contoh daripada faktor produksi alam, begitu kan? Nah, satu lagi adalah tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja. Kapan siapa? Yaitu orang-orang yang bekerja di sana, begitu. Di mana mereka itu saling bekerja sama untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Seperti itu. Ya Mas Tardi? Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang akan Ibu bagikan LKPD-nya, di mana nanti di dalam LKPD itu ada permasalahan yang perlu kalian analisa, kemudian dampaknya apa dan solusinya apa. Nanti kalian kerjasama dengan tim kalian ya, dengan teman kelompok kalian. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian bawa HP ya? Oke, HP itu nanti akan dijadikan sebagai bantuan ya, bantuan kalian untuk mencari data-data yang kaitannya dengan permasalahan yang terjadi. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hasil diskusi LKPD ini. Silakan.
Sudah? Sudah belum? Belum? Kenapa? Apa? Nggak usah. Iya. Langsung aja, tapi ini nanti sama buku ya. Bajunya suka. Bagaimana? Iya. Iya. Ditanya nggak mau baca. Kenapa? Kita nggak mau baca. Silakan aja siapa itu. Ya. Ada? Ada kesulitan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sip.
Sudah 15 menit ya. Kelompok siapa yang mau pertama kali duluan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Ayo, silakan Sukma. Yuk, maju ke depan Sukma. Sukma perwakilan kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Bacakan yang keras ya. Jawaban dari kelompok 4. Tergantungan perubahan terhadap sumber daya alam yang mengalami kenaikan harga dapat memiliki dampak yang signifikan, yaitu 1. Inovasi terhambat. Perubahan yang sangat tergantung pada sumber daya mungkin kurang mendorong inovasi karena fokusnya lebih pada mempertahankan akses terhadap sumber daya tersebut daripada mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tentang sumber daya alam mengalami kenaikan harga adalah 1. Kesadaran konsumen, artinya mendorong konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan perwakilan untuk kelompok dari kelas kelompok 4. Silakan. Untuk kelompok selanjutnya, ya kelompok berapa ini, Dita? Kelompok 1, silakan. Silakan, Dit. Jawaban dari kelompok 1. Ketergantungan perusahaan terhadap sumber daya alam yang mengalami kenaikan harga dapat memiliki banyak yang signifikan, yaitu 1. Resiko pasokan. Jika perusahaan tergantung pada sumber daya yang mahal, mereka menjadi rentan terhadap fluktuasi pasokan. Gangguan dalam pasokan sumber daya itu seperti kenaikan harga dapat merugikan perusahaan. Pasokan barang mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tanpa pasokan bahan baku yang memadai, produksi tidak dapat dilakukan atau akan terganggu. Misalnya, sebuah pabrik mobil memerlukan pasokan besi, plastik, karet, dan berbagai bahan lainnya untuk membuat mobil. Jika salah satu bahan ini tidak tersedia, produksi mobil tidak dapat berlanjut. Pasokan barang yang stabil dan selalu membantu menjaga kelancaran dalam proses produksi. Gangguan dalam pasokan dapat menyebabkan gangguan dalam produksi yang berdampak negatif pada biaya produksi, kualitas produk, dan jadwal pengiriman. Solusi untuk mengatasi permasalahan tentang sumber daya alam mengalami kenaikan harga adalah 1. Efisien sumber daya, artinya mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada dalam teknologi dan proses produksi yang lebih efisien. Oke, terima kasih Dita. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Dita yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian kelompok siapa lagi? Oke, kelompok berapa Indri? Kelompok 3 ya, perwakilan dari kelompok 3. Silakan bacakan hasilnya. Oh, kelompok 2 ya.
Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Indri yang sudah mewakilinya. Oke, yang selanjutnya kelompok siapa lagi yang terakhir? Ya, Nak, silakan. Kelompok berapa ini yang terakhir? Kelompok 3, ya silakan. Ketergantungan perusahaan terhadap sumber daya alam yang mengalami kenaikan harga dapat memiliki dampak yang signifikan, yaitu ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Ketergantungan pada sumber daya yang mengalami kenaikan harga dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Perubahan dalam pasokan dapat berdampak buruk pada perusahaan. Solusi untuk mengatasi permasalahan sumber daya alam mengalami kenaikan harga adalah melakukan teknologi hijau, menghadapi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Efisiensi sumber daya artinya harus memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada dengan penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Jadi semua jawaban untuk semua kelompok itu sudah benar ya. Jawaban sudah benar. Jadi akan Ibu simpulkan bahwa ketergantungan perusahaan ya terhadap sumber daya alam yang mengalami kelangkaan akibat dari kelangkaan itu apa dampaknya? Dampak yang pertama yaitu dari segi pasokan ya. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya sumber daya alam mengalami kelangkaan ya, artinya bahan bakunya ini tidak ada, otomatis kan pasokan yang ada di gudang perusahaan itu bermasalah ya. Pasokan ini akan mengalami kondisi yang fluktuatif. Nanti di hari itu ada, di hari besoknya tidak ada, hari depannya lagi ada, dan seterusnya seperti itu. Kalau misalnya yang namanya pasokan itu mengalami kondisi yang demikian ya, berarti apa yang nanti bermasalah? Yang bermasalahnya ini adalah pada saat kegiatan produksi. Kegiatan produksi sebuah perusahaan itu akan mengalami hambatan bila mana pasokannya terganggu. Kalau sudah terganggu ya, bagaimana terhadap rencana bisnisnya? Yang harusnya tiap hari itu dia atau perusahaan itu harus memproduksi dalam ton, misalnya 1 ton misalnya dalam 1 hari, tapi karena pasokannya tidak ada, akhirnya bagaimana? Tidak bisa melakukan kegiatan produksi seperti itu. Ya, itu dari segi pasokan. Yang kedua, yaitu dari segi kenaikan biaya. Kalau bahan baku mengalami kelangkaan ya, itu biasanya biayanya itu lebih tinggi. Harga jualnya itu lebih mahal, sehingga perusahaan pada saat dia membeli bahan baku itu harganya mahal. Nah, yang namanya perusahaan kalau misalnya harga bahan bakunya sudah mahal, itu nanti akan mengakibatkan biaya produksi yang meningkat. Perusahaan tidak mau merugi. Akhirnya apa? Solusi yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini, dia akan menaikkan harga jual. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah konsumen. Konsumen akan merasa dirugikan karena pada saat dia membeli produk harganya nanti naik seperti itu ya. Itu adalah dampak yang terjadi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dengan diversifikasi sumber daya. Artinya bagaimana? Artinya yang namanya perusahaan itu harus mencari sumber daya yang berkelanjutan. Jangan mencari sumber daya yang artinya yang mengalami kelangkaan. Jadi kalau berkelanjutan enak ke depannya, tidak bakal habis begitu. Gampang mencarinya, mudah mencarinya. Seperti itu, ya. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, jelas ya. Oke, kira-kira Ibu pengen tanya nih, dengan pembelajaran seperti ini, diskusi seperti ini, enak tidak menurut kalian? Enak ya? Kalian merasa aktif ya? Aktif untuk mencari di Google, di web ya. Jadi pengetahuan kalian bertambah, menjadi berkembang. Nah, seperti itu ya. Kira-kira untuk kedepannya minggu depan pengennya diskusi lagi apa ada permainannya juga? Diskusi dan permainan. Oke, biar seneng ya, biar enak ya, biar nggak ngantuk ya kita ya. Oke, nanti kita kedepannya seperti itu. Sekarang untuk lebih memastikan kalian memahami materi dari Ibu akan memberikan soal ya dalam bentuk pilihan ganda.
akan Ibu bagikan ya. Nanti silakan kalian jawab langsung di kertasnya saja. Jangan lupa kasih nama dengan kelas. Silakan. Atau KM sini bantu Ibu. KM bantu Ibu, silakan untuk membagikan ke temannya. Ya. Baru berapa? Satu lagi. Berapa? Sudah berapa? 4, 5, 6. Ya. Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk menjawabnya, kurang lebih Ibu kasih waktu 10 menit, silakan. Ya. Kasih nama dengan kelas. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, sok. Gak apa-apa, langsung di ini aja. Langsung dijawab lebih, ya.
Alhamdulillah. Ini. Nggak apa-apa. Isongkong kok. Baik, sudah pengerjaannya sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan. Ibu minta bantuan KM lagi. Stop, silakan. Sudah? Ya. Terima kasih ya. Ya baik, untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga materi yang sudah Ibu berikan pada kalian bisa kalian pahami. Untuk minggu depan, materi yang akan Ibu ajarkan yaitu tentang kegiatan konsumsi. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu minta kalian meja kursi kalian seperti sedia kala diberesi lagi, silakan. Oke, sudah? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.